Puji Tuhan. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu Gereja GP Kota Wisata, kita tentunya pagi hari ini berbahagia oleh karena Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita walaupun kondisi saat ini ya banyak anak-anak kita tidak bisa datang ke gereja beribadah, ya belum juga bisa sekolah. Tapi ini menjadi satu pelajaran, menjadi satu pengalaman juga bagi anak-anak kami untuk kita tetap ingat bahwa Yesus memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini Pak Pendeta akan sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu untuk kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena bulan ini bulan Agustus dan ya bangsa Indonesia mengingat kembali kepada satu peristiwa yang sulit untuk kita lupakan. Satu peristiwa yang membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, ya, yaitu hari kemerdekaan negara kita. Ya, 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Sejak saat itulah maka bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang terus membangun dirinya menjadi luar biasa. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak kami yang saya kasih dalam Tuhan yaitu Yohanes 8 ayat 36, "Hore, aku sudah merdeka." Puji Tuhan. Jadi kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak sekalian silakan buka Alkitabnya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, firman Tuhan ini ya berbicara dan menjelaskan kepada kita anak-anak kami sekalian ya bahwa Yesus anak Allah itu memerdekakan kita semua. Memerdekakan saya, memerdekakan anak-anak sekalian ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang terbebas. Ya, artinya apa? Merdeka itu bebas. Ya, secara rohani ya, kita menjadi orang-orang yang bebas. Dan merdeka atau bebas ini adalah satu panggilan. Panggilan dari Tuhan Yesus bagi kita orang Kristen untuk merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka bebas, bebas dari dosa. Puji Tuhan. Jadi kalau dikatakan hore aku sudah merdeka, artinya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terjajah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tertindas. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terikat. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terbelenggu, tidak bisa bergerak, tidak memiliki sukacita, di bawah intimidasi, di bawah tekanan, sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk berdoa, semua di bawah keterikatan. Kalau anak-anak Tuhan masih belum bebas, belum merdeka untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, untuk bebas menyembah Dia, berarti kita masih terikat. Tapi Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini, "Oleh aku merdeka," artinya karena apa? Yesus yang sudah memerdekakan kita. Dia patahkan kita dari belenggu dosa kita, dari kuk perhambaan, sehingga kita bisa menjadi benar-benar merdeka. Bebas, bukan bebas untuk berbuat dosa.
di sini adalah bebas bukan untuk melakukan dosa, tapi kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Karena apa? Karena kita tidak lagi di bawah keterikatan. Analoginya ketika orang Israel ada di tanah Mesir. Tanah Mesir itu sebagai satu analogi, sebagai satu simbol, ya, orang Israel, umat Tuhan, ya, di dalam penjajahan, di dalam keterikatan. Mereka tidak bebas. Segala sesuatu di bawah tekanan. Mereka kerja paksa, di dalam ketakutan, tidak bisa membangun diri sendiri, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan. Semuanya diatur, semuanya di bawah tekanan. Tapi kemudian Tuhan Allah membebaskan mereka melalui Moses, melalui Musa, sampai kemudian Yosua membawa bangsa ini keluar dari keterikatan, keluar dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, kepada kemerdekaan. Maka mereka bebas untuk menyembah Tuhan, bebas untuk beribadah. Kalau dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, percaya enggak Yesus bisa memerdekakan kamu? Kalau kita percaya, maka kamu benar-benar merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk beribadah. Haleluya. Maka ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, satu hal yang membuat mereka sukacita, bahwa mereka benar-benar merdeka, benar-benar bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sukacita kita, anak-anak sekolah minggu remaja. Jangan takut-takut untuk beribadah. Kita bebas untuk beribadah, ya, bukan bebas untuk melakukan dosa. Ketika kita mulai bebas beribadah, bebas menyembah Tuhan, bebas memuji Tuhan, maka Roh Kudusnya yang bekerja, menuntun kita, menuntun anak-anak untuk terus dibawa oleh Roh Kudus. Kehidupan rohaninya diperbaharui dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, diperbaharui dari satu bahagian yang baru kepada bahagian yang baru yang lain, sampai kita sempurna. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Anak-anak Pentakosta kelas apa? Kelas Daud, kelas Yakub, kelas Ishak, kelas Abraham. Harusnya semakin baik, semakin disempurnakan. Bebas, jangan takut-takut untuk memuliakan Tuhan. Seorang yang merdeka itu adalah seorang yang hidup sebagai hamba kebenaran. Seorang yang hidupnya, orientasinya, kesukaannya melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang sudah memerdekakan kita, maka kecenderungannya adalah kecenderungan untuk tidak berbuat dosa. Kecenderungannya adalah kecenderungan untuk melakukan kebenaran. Kecenderungannya adalah kecenderungan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah dilepaskan, kita sudah diampuni. Karena sesungguhnya ketika kita di bawah kutuk, kita sudah berdosa, ya, kita kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kita kehilangan kemuliaan Allah lah, ketika Adam sebagai manusia pertama jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, berpisah dengan Tuhan Allah. Kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik. Kita menjadi manusia, sosok yang jauh. Tapi kemudian Tuhan Yesus menjadi pengantara. Tuhan Yesus yang mendekatkan kita, yang membela kita. Dia menjadi manusia, maka kita bisa dikasih oleh Tuhan Allah melalui Yesus sebagai pengantara bagi kita. Puji Tuhan. Dan oleh Yesus kita dimerdekakan. Nah, anak-anak sekalian, kita lepas dari perbudakan. Makanya kalau kita lihat, ya, di dalam Roma pasal yang ke-6, ya,
dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu bahwa hidup kita itu ada dua macam perhambaan, dikatakan. Maka dikatakan di dalam ayat 16 itu, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya anak-anak sekolah minggu, kalau berbuat dosa, kematian. Tapi kalau kita setia, taat, itu yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Maka kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka jadilah kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Itu yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, kita hidup di dalam kebenaran, tidak lagi di dalam dosa. Karena di ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, ya, dibebaskan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Itu yang diceritakan di dalam Roma pasal 6 ini, mulai ayat 15 sampai 23. Ada dua macam perhambaan. Apakah menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Pilih mana? Kalau kita katakan, hore aku sudah merdeka, maka kita harus, ya, dimerdekakan dari dosa, dari keterikatan. Tapi kita menjadi orang yang terus kecenderungannya senang dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tidak ada lagi perhambaan. Kita sudah bebas. Ya, kalau dikatakan di dalam Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4 ini bercerita tentang bagaimana Rasul Paulus, ya, menuliskan suratnya kepada orang-orang di Galatia bahwa, ya, selama seorang ahli waris belum akil balik, selama seorang ahli waris masih anak-anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Tapi kemudian setelah dia tidak lagi menjadi anak-anak, sesudah dia, ya, melewati masa akil balik, setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa, dari kutuk, dari perhambaan itu, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Kita menjadi anak Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Puji Tuhan. Nah, hal berikutnya, ketika kita dikatakan bahwa kita, hore aku sudah merdeka, ya, kita mampu melakukan itu karena Yesus yang sudah memerdekakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena Yesus yang sudah memerdekakan kita, kita tidak lagi menjadi hamba, tapi menjadi anak. Dan oleh karena kita sudah menjadi anak, bukan lagi hamba, ya, maka kita menjadi ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Artinya anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, sekarang kita lagi bukan lagi hamba dosa, ya. Kita sudah merdeka. Artinya ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita tidak lagi menjadi hamba, tapi sudah menjadi anak. Oleh karena kita menjadi anak, maka kita ahli waris. Sehingga, ya, oleh karena kita sudah menjadi ahli waris, sesungguhnya kita tidak boleh lagi menjadi hamba. Tidak lagi boleh memperhambakan diri kepada dosa. Kita terus memandang kepada kemuliaan Allah. Kecenderungan kita terus beribadah, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itulah, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi dikenakan keperhambaan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita bersyukur melalui satu momentum
perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, bangsa kita sudah dimerdekakan. Ini juga mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya kita juga menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan katakan ya di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tadi Pak Pendeta katakan, merdeka adalah panggilan. Siapa yang mau dipanggil untuk merdeka? Kalau kita tidak mau percaya kepada Yesus, kita masih mengeraskan hati, masih mengandalkan diri sendiri, tidak mau percaya akan kuasa Yesus, tidak mau percaya dengan keselamatan yang dari Yesus, maka sesungguhnya kita tidak dipanggil untuk merdeka. Maka kita tetap tinggal di dalam perhambaan, kita tetap tinggal di dalam dosa. Nah, kalau kita masih tinggal di dalam dosa, masih terikat, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, capek, menjadi orang-orang yang terus seperti orang yang kerja paksa. Tapi kalau kita mau kepada panggilan Kristus untuk kita dimerdekakan, ya, maka kita adalah sesungguhnya orang-orang yang paling berbahagia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita merdeka bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sebebas-bebasnya, tanpa aturan, suka-suka. Tidak. Tapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu GP Kota Wisata, karena kita percaya kepada Kristus, kepada Yesus sudah memerdekakan kita, jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi pergunakanlah kemerdekaan itu. Kita bisa katakan, hore aku sudah merdeka. Merdeka untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyanyi, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk kita boleh bebas untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itulah anak-anak sekalian, pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus beribadah. Kita sudah bebas daripada perhambaan di dalam dosa. Engkau bisa saksikan kepada siapa? Kepada orang tuamu. Dan itu kau bisa tunjukkan sebagai orang yang merdeka. Sehingga orang tuamu, papa, mamamu juga bisa melihat engkau menjadi orang yang bebas. Bebas menaikkan pujian. Tidak ada pernah lihat orang menyanyi tapi seperti orang yang terikat. Seperti orang yang gak bebas. Berdoa pun seperti orang yang tertuduh. Berdoa seperti orang yang ada tembok yang tebal yang menghalangi dia berbicara kepada Tuhan. Tapi orang bebas, ya, maka ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia seperti berhadapan muka dengan Tuhan. Dia berbicara dengan bebas, tidak ada halangan, tidak ada satu tembok apapun yang menghalangi, yang membatasi. Ketika dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan sebagai Bapanya, ya Tuhan, ya Bapa. Nah, itulah kebebasan kita. Hore aku merdeka, kita dekat dengan Tuhan kita. Tidak ada yang membatasi. Engkau bisa berkata, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berbicara kepada Bapa kita, maka di dalam kemerdekaan kita itu pun Tuhan akan memberkati engkau, memberikan apapun yang terbaik yang Tuhan boleh siapkan bagi engkau, bagi orang tuamu, bagi masa depan. Puji Tuhan. Biarlah melalui hari ini tema firman Tuhan pada hari ini, hore aku sudah merdeka. Engkau boleh penuh sukacita, engkau boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui momen ini engkau merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Yang satu momen sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, oleh karena merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa dan negara kami ini, maka hari ini juga kami boleh mengingat kembali bagaimana kami sudah dimerdekakan. Yesus yang sudah memerdekakan kami, sehingga kami benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka untuk tidak melakukan dosa. Benar-benar merdeka oleh karena kami sudah menjadi anak-Mu.
benar-benar merdeka untuk kami beribadah. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, marilah ulurkan tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh berkat. Maka jamahlah setiap anak-anak kami di tempat ini, supaya mereka dimampukan untuk bersaksi dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, sehingga mereka boleh bebas penuh sukacita. Mereka bebas untuk bersaksi kepada siapapun. Tuhan boleh percayakan anak-anak kami ini bersaksi kepada papa mamanya, kepada tetangganya, kepada teman sekolahnya, maka dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang bersaksi. Walaupun mereka masih anak-anak, tapi mereka bisa menjadi orang percaya yang berdampak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, terpujilah Engkau mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa ya Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai anak-anak kami semuanya, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.